Karena kalau kita tidak membuat scoreboard, kita tidak tahu bagaimana performance tim kita, bagaimana kinerja kita sebagai orang sales itu bisa dimonitor gitu. Ini waktunya terbilang sangat singkat, Pak Eloy, tapi kita harus bisa maksimalkan ya, Pak Erwin ya, untuk membahas step-step yang berikutnya. Ada step ketiga dan juga step keempat. Apakah memungkinkan untuk membahas semuanya? Silakan, sebisa mungkin, sesimpel mungkin, Pak Erwin. Ya, jadi step ketiga itu compelling scoreboard. Untuk orang sales itu sebenarnya kita memiliki KPI atau apapun usaha di industri yang kita sedang jalanin, sales itu adalah untuk bisa capai target bulanan harus bisa mencapai target mingguan, dan setiap hari itu kita perlu membuat scoreboard, artinya pencapaian kita di tanggal-tanggal tertentu. Mungkin kalau misalkan ada banyak metode bagaimana kita bisa membuat scoreboard ya. Dalam tanggal 15 misalkan, kita harusnya bisa mencapai 50% dari sales kita, dan itu kita catat. Jadi kalau misalkan tanggal 1 kita harus bisa mencapai mungkin 3% begitu, 4 atau misalkan 5%. Pokoknya tanggal 15 itu kita harus bisa mencapai 15%. Itu kita catat. Kalau misalkan tanggal 1, 2, 3 kita nggak capai target, berarti kita di tanggal 4, 5 itu kita harus bisa mencapai target lebih lagi gitu, supaya target satu bulan kita bisa tercapai. Pentingnya scoreboard itu adalah seperti itu. Karena kalau kita tidak membuat scoreboard, kita tidak tahu bagaimana performance tim kita, bagaimana kinerja kita sebagai orang sales itu bisa dimonitor gitu atau dikontrol. Makanya scoreboard itu penting untuk mengevaluasi performance kita. Dan yang keempat itu, karena waktu nih kita ngebut, yang keempat adalah create cadence of accountability. Accountability ini diperlukan sesuai dengan basic basic trainingnya Pak Eloy adalah theocentric motivation. Jadi sebagai kita yang percaya bahwa theocentric is the everything. So kita semua pasti bisa memiliki accountability yang bertanggung jawab gitu. Kita punya integrity yang kita perlu melakukan review secara berkala dengan tim untuk bisa memantau pencapaian lead measures dan lag measures kita, yaitu dengan cara daily sales review, weekly sales review, atau monthly sales review. Lead measures bisa diganti saat melakukan review. Jika tidak ada hubungan relevan selama perjalanan pencapaian lag measures itu, dengan persetujuan tim, tentunya kalau kita memiliki tim, atau misalkan kita sebagai entrepreneur dalam melakukan meningkatkan penjualan, kita mesti lihat, memonitor activity apa atau konten apa yang tidak bisa menunjang performance kita begitu. Ya, kita mesti review supaya kita bisa tahu mengkoreksi yang mana yang berhasil, yang mana tidak berhasil. Tim sales kita yang A sukses bisa menaikkan atau mendapatkan order yang banyak, tapi tim sales B tidak bisa. Nah, ini kita bisa saling di dalam create cadence of accountability, di dalam diskusi ini kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling merevisi ya kekurangan kita dan kelebihan kita begitu. Jadi udah sekaligus nih Mas Daryl, Pak Eloy, antara step 3 dan step 4 begitu. Ya. Gitu. Oke, Pak Eloy, silakan tanggapannya. Thank you, bagus sekali Pak Erwin, smart listener, sahabat Sonora. Saya kira itu yang menjadi takeaways kita pagi hari ini. Coba sebagai seorang sales, apakah jelas scoreboard Anda, dashboard Anda dalam seminggu, dalam sebulan, bahkan kalau bisa daily. Gini loh, kalau kita bermain bola, nggak jelas gawangnya, kita nggak mungkin bermain dengan serius. Ya, kalau kita anak-anak di komplek gitu ya, atau waktu kita masih kecil, kita main basket, kita main bola, badminton, lalu kita bilang, ini kita mainnya gimana nih, pakai skor apa enggak nih? Udahlah main-main aja. Kita akan mungkin memberikan the best of you. Jadi tahap yang ketiga itu adalah penting sekali, scoreboard. Tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Erwin, intinya adalah harus jelas
teman-teman sales ya, ukuran dari menang kalahnya Anda setiap minggu itu mesti jelas. Dan itu sebetulnya bagian dari kerjaan sales leader, memastikan. Dan yang terakhir, review untuk membangun culture of akuntabilitas tadi. Ini banyak sekali, mohon maaf kita memang ngebut, tetapi saya kira sudah memberikan gambaran. Seorang leader itu, ya pertama tadi yang kita bilang bahwa dengan fokus dari seorang leader adalah mencapai goals yang sudah ditetapkan oleh manajemen atau perusahaan. Bagaimana sulitnya, bagaimana tantangannya, tentunya kita harus kreatif dan kita harus membuka diri untuk bisa berubah gitu. Kalau enggak ya sulit sebagai goals perusahaan tidak bisa tercapai kalau para leader tidak bisa menyesuaikan goals-nya, visi misi perusahaan itu. Jadi penting sekali leadership sebagai seorang leader itu bisa mengikuti alur perusahaan. Jadi nggak mungkin kereta dalam satu rentetan kereta yang kepalanya mau jalan ke sana tapi badannya nggak mau gitu. Tentunya semua tidak akan tercapai. Menurut saya begitu. Mungkin Pak Eloy bisa menambahkan. Terima kasih. Thank you. Singkat saja Pak Eloy. Yes, jadi kita ini bicara mengenai eksekusi kan. Eksekusi itu dimulai dari strategi. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Erwin, strategi perusahaan itu mau kemana. Dan kalau perusahaan sudah menentukan by 2021 kita mau ke titik X, maka tidak ada yang namanya leader tidak mendukung anggota timnya di dalam mengeksekusi semua aktivitas untuk menuju X. Kalau ada leader yang tidak mengikutinya, artinya strategi perusahaan atau organisasi itu belum jelas. Dan siapa yang salah? Top management. Karena kerjanya top management adalah memastikan the whole organizations know where they are going. Karena itu strategi. Kalau sampai ada yang tidak mau mengikutinya, dan ada supervisor, manager, GM yang tidak mengerjakannya, maka masalah terbesar, pimpinan tertinggi harus diganti. Oh, tegas ya.